Ulang tahun Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus yang ke-68 tahun pada tanggal 17 Maret 2022. Keadaan GPPIK sekarang ini. Gereja PPIK memiliki 10 daerah yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Kalbar seperti Landak, Sanggau, Sintang, Ketapang, Mempawah, Kuburaya, dan kota Pontianak. Yang kedua, ada 167 gereja dan pos PI. Yang ketiga, ada 69.712 jiwa data per 2021. Yang keempat, ada 5.692 KK. Yang kelima, ada 81 pendeta dan 105 penginjil. Sejarah Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus. Visi Gereja PPIK menjadi gereja yang misioner dan mandiri. Yang pertama, memuliakan Allah dan meninggikan namanya. Matius pasal 4 ayat 1 dan Mazmur pasal 34 ayat 4. Yang kedua, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang yang berpedoman kepada Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang ketiga, memimpin dan membina setiap umat kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose pasal 1 ayat 28. Yang keempat, mengimplementasikan kasih Allah kepada sesama manusia di dalam dan kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yohanes pasal 13 ayat 34. Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus atau GPPIK dirintis oleh misi RBMU, Region Beyond Missionary Union, atau misi untuk wilayah-wilayah tak terjangkau. RBMU didirikan oleh Henry Greta Guinness pada tahun 1878, berpusat di kota London, Inggris pada tahun 1948, pindah ke kota Philadelphia, Amerika Serikat. Pada tahun 1933, Nona Great Van Eyck, misionaris asal Belanda, tiba di Kalbar dan menetap di Kampung Perigi, Kecamatan Banyukehulu, Landak. Dia meninggal karena sakit dalam usia 41 tahun dan dimakamkan di Perigi. Kini makamnya masih ada. Terdapat tulisan dalam bahasa Belanda yang berarti dia adalah Great Van Eyck, lahir 16 Juni 1906 di Amersfoort, Belanda. Telah pergi kepada rajanya, Yesus Kristus, tanggal 2 Mei 1935, dia meninggal sebagai prajurit di tempat. Setelah itu, pada bulan Juli 1937, William Sirach dan keluarga tiba di Kalbar. Tahun 1941, Silva dan kedua anaknya Mark dan Paul cuti ke Amerika Serikat. Sirach sakit. Pada tahun 1941, setelah berobat 10 bulan, mereka tinggal di Sukabumi. Pada Oktober 1942, keluarga Sirach diinterogasi tentara Jepang. Desember 1942, keluarga Sirach ditangkap tentara Jepang. Sirach masuk kamp tawanan orang asing bagian laki-laki bersama pendeta Epps. Silva dan kedua anaknya masuk kamp tawanan orang asing bagian perempuan. Pada tanggal 8 Juni 1945, pendeta Sirach meninggal dunia di kamp penampungan Jepang dan dimakamkan di Menteng Polo, Jakarta. Bakal Gereja PPIK berduka. Setelah kematian suaminya, Sylvia berkoordinasi dengan pendeta I. Harris, pendiri Eastern Baptist Theological Seminary, yang adalah teman baik Ebenezer G. Fine. Sekup RBMU minta RBMU membuka pelayanan di Amerika Serikat yang selama ini berpusat di London, Inggris. Maka dalam konferensi misi tahun 1947 diputuskan bahwa pelayanan yang telah dirintis di Kalimantan Barat akan ditangani sepenuhnya oleh Region Beyond Missionary Union atau yang disebut RBMU. Pada tanggal 8 November 1948, Sylvia Sirach, istri almarhum William Sirach, dan Nona Gudrun Lima tiba di Kalbar dan menjadi misionaris yang resmi diutus oleh RBMU. Tanggal inilah secara resmi RBMU melayani di Kalbar. Kedua misi ini langsung ke Darit
dan oleh Camat Darit ditempatkan di Gedung Beras, bekas Gedung SR. Tidak beberapa lama mereka diizinkan mendirikan rumah tinggal dan tempat ibadah di muara Sungai Ansang, yang sekarang adalah Desa Ansang. Tidak berapa lama pemukiman ini menjadi ramai karena perpindahan orang dari Desa Nibung hingga menjadi Desa Ansang. Selain melayani di Ansang, Ibu Sylvia juga merintis pelayanan di Anik dan Sungai Buluh, Pampang, yang sekarang ini bisa menjadi beberapa gereja. Gereja Anik tahun 1970-an. Beberapa orang Bebunting tahun 1970-an. Generasi pertama orang Sungai Buluh di SAB. Generasi pertama orang Palo, Pendeta Irwar Kentin dan Pendeta Napi Gading. Setelah Ibu Sylvia dan Guni Lima berturut-turut misi diutus. Yang pertama, Pendeta Gilbert sekeluarga tahun 1950 dari Australia ditempatkan di Ansang. Karena alasan kesehatan, mereka tak lama. Yang kedua, Elmer Ruben Warkentin, 10 April 1952. Karena mempunyai karunia mengajar, maka pada tanggal 11 Agustus 1957, beliau membuka Sekolah Alkitab Berea, sekarang menjadi STT Berea Ansang. Penamatan angkatan pertama tahun 1960. Kompleks SAB atau Berea Ansang. Markus Merritt 1952 di Anik. Olaf Vedatus Heim 1952 di Engkasan Tayan Hulu. Joseph Carl Goodman 1953 membuka pelayanan di Adong atau Kampet, Banyuke Hulu, dan selanjutnya pindah di SP Pana, Sebadu tahun 1961. Henry Tyson 1956 membuka pelayanan di Sumsum, Kecamatan Mandor, dan membuka gereja di sana pada tahun 1959. Pada acara Natal tahun 1953 di Darit, Pak Sinyor Mantar yang baru bertobat hadir dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah kala itu. Ia menyampaikan gagasan agar membentuk sebuah organisasi untuk mengelola gereja-gereja yang baru dibentuk. Gagasan ini disambut positif oleh para misionaris dan pemimpin gereja kala itu sehingga dibuatlah rencana untuk mengadakan rapat konferensi. Maka tercetuslah pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1954 di Ansang dilaksanakan konferensi pertama. Dalam konferensi memutuskan 3 hal. 1. Membentuk organisasi Gereja Perkabaran Persekutuan Iman Kristus atau GPPIK berkedudukan di Ansang. Yang kedua, membentuk pengurusan GPPIK yaitu Sinyor Mantar Ketua Merangkap Sekretaris, Otto Kano Wakil Ketua, Napi Gading Bendahara. Yang ketiga, memberikan pendapat kepada pengurus terpilih untuk membuat rancangan AD ART GPPIK tanggal 17 Maret 1954 menjadi tonggak sejarah berdirinya GPPIK. Dari itulah maka tanggal 17 Maret 1954 ditetapkan menjadi hari berdirinya organisasi gereja PPIK di Kalimantan Barat. Konferensi kedua bulan Mei 1955 di Anik mengesahkan AD ART. Konferensi ketiga 1956 di Adong, Kampet memutuskan berdiri Sekolah Alkitab Berea. Dan konferensi keempat September 1958 di Engkasan. Dan konferensi seterusnya setiap tahun. Pada tanggal 5 Juni 1969, berdasarkan akte pendirian notaris nomor 60 tahun 1969 dengan nama Jajasan Gereja Perkabaran Persatuan Iman Kristus. Tahun 1973, perubahan nama dalam akte notaris yaitu Yayasan Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus. Tahun 1990 berdasarkan akte nomor 29 tahun 1990 berubah menjadi Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus yang berlaku hingga sekarang. Ketua Umum BPP GPPIK tahun 1954 sampai dengan sekarang.
Sekretaris Umum Gereja PPIK. Gereja PPIK berakar kokoh di dalam Kristus. Mari kita bangun bersama.